Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari lokasi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Kita akan tanyakan kepada rekan kami dari Rizky Darmansyah yang berada di sana. Rizky, perkembangan terbaru dari sana setelah adanya olah TKP di lokasi. Ya, Alfat dan juga pemirsa, saat ini proses yang berlangsung ialah pengamanan TKP dan juga pendinginan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Proses pendinginan ini telah berlangsung, Alfat, sejak pagi tadi sekitar pukul 8 hingga sore hari ini, itu berarti sudah sekitar 8 jam pendinginan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas ini ingin memastikan bahwa sudah tidak ada lagi titik dan juga nyala api di lokasi kebakaran, yaitu di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mengenai olah TKP sendiri, tadi Dirkrimum Polda Metro Jaya ini telah menyampaikan hari ini tidak dilakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP karena lokasi belum memungkinkan untuk dilakukannya olah TKP. Tadi berdasarkan pantauan dari tim kepolisian bahwa masih ada sejumlah titik di area Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini yang berasap ataupun terdapat api, sehingga hal ini dinilai kurang aman bagi tim yang akan melakukan proses olah tempat kejadian perkara. Tadi juga tim dari Inafis serta Puslapfor Mabes Polri ini telah datang memasuki area gedung, namun mereka hanya melakukan pengecekan, melihat titik-titik seluruh lantai dari lantai 6 hingga lantai dasar seperti apa kondisinya, dan belum melakukan olah TKP karena tadi dinilai kondisi gedung ini masih belum aman, masih terdapat sejumlah titik-titik yang berasap. Rencananya pihak kepolisian, Puslapfor dan juga Inafis ini akan melakukan olah TKP pada besok, namun kami belum bisa mengonfirmasi pukul berapa, nanti akan dipastikan kembali jika memang kondisi di Kejagung Republik Indonesia ini sudah benar-benar aman dan tidak ada nyala api lagi di area gedung yang terbakar, seluruh area gedung yang terbakar. Walaupun memang olah tempat kejadian perkara ini belum sempat dilakukan oleh tim dari kepolisian, namun setelah pengecekan tadi pihak dari Puslapfor dan juga Inafis ini membawa CCTV, namun kami belum bisa mengonfirmasi berapa jumlahnya, dan pihak polisian juga belum melakukan pengecekan ataupun belum mereview tayangan CCTV tersebut, karena nantinya tayangan CCTV ini akan menjadi pendukung proses olah TKP hasilnya seperti apa untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat Sabtu malam. Nah, selain membawa CCTV, tadi informasi dari Dirkrimum Polda Metro Jaya bahwa mereka telah membawa sejumlah saksi, memeriksa sejumlah saksi. Ini yang dilakukan oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Selatan. Jumlahnya tadi sekitar ada 15 orang yang diperiksa, ini dari pengamanan dalam area Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari petugas yang bekerja di sekitar Kejagung dan juga pihak-pihak internal, dan nantinya keterangan-keterangan inilah yang akan dikumpulkan bersama sejumlah barang bukti serta hasil olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti. Sehingga jika ditanyakan apa penyebab dari kebakaran yang berlangsung, kebakaran dahsyat yang berlangsung pada malam tadi hingga saat ini, baik itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun juga pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan ataupun menyampaikan keterangan pasti dari penyebab kebakaran tersebut. Sebagai informasi juga tadi disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa tahanan di Kejagung RI, Kejagung Republik Indonesia ini kondisinya aman. Alfat dan juga pemirsa, ada 25 tahanan di Kejagung ini yang telah dipindahkan ke Kajari Jakarta Selatan untuk dievakuasi, dan saat ini kondisinya aman. Yang jadi pertanyaan juga bagaimana nanti pihak-pihak yang berkantor di gedung utama ini melakukan aktivitas besok, mengingat besok merupakan hari Senin, sudah kembali memasuki hari kerja, dan hal tersebut dijawab oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana kita tahu ini ada 6 lantai yang terbakar. Lantai 6 dan 5 ini merupakan lantai bidang pembinaan, lantai 3 dan 4 bidang intelijen, dan juga lantai 2 merupakan pimpinan Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung dan juga Wakil Jaksa Agung. Maka dari itu pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini telah mempersiapkan ada 2 tempat yang nantinya akan menjadi lokasi kantor sementara bagi pimpinan dan juga jaksa muda bidang intelijen dan juga bidang pembinaan. Ini lokasinya ada di kampus A, ini milik Kejaksaan Agung yang berlokasi di Ragunan, dan juga kampus B yang berlokasi di kawasan
ceger. Nah, selain itu informasi yang dapat kami kabarkan dari lokasi kejadian ialah jadi masih terdapat mobil-mobil pemadam kebakaran di depan area gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan jumlahnya ini memang lebih sedikit dibandingkan saat api masih berkobar saat pertama kali kebakaran ini berlangsung. Bronto Skylift juga tadi kami lihat masih ada terparkir di area sini, namun memang belum ataupun tidak digunakan lagi. Yang digunakan ialah mobil-mobil kebakaran yang ukurannya lebih kecil karena proses pendinginan ini menggunakan selang-selang yang ditarik dari mobil-mobil pemadam kebakaran tersebut menyasar langsung titik-titik api yang dinilai masih berpotensi untuk mengeluarkan api ataupun mengeluarkan asap, sehingga selang-selang ditarik ini akan memastikan bahwa kondisi di seluruh area gedung yang menjadi tempat kebakaran ini kondisinya sudah aman. Di depan area gedung saat ini adalah Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di depan persis kantor Kejagung ataupun gedung utama Kejagung ini jalannya masih ditutup. Tadi kami sempat tanya sampai kapan jalan ini akan ditutup. Tadi pihak polisian mengatakan penutupan jalan ini akan terus dilakukan sampai proses olah TKP selesai dan dinilai segala hal yang dilakukan ataupun dibutuhkan ini sudah selesai, barulah nantinya jalan di depan Kejagung ini akan dibuka. Namun di seberangnya ini kami mantau tadi sempat ditutup, namun saat ini sudah dibuka. Ada beberapa kendaraan tadi yang sudah sempat lewat, mobil, motor yang melintasi kawasan ini, namun jumlahnya lebih sedikit. Untuk jalur Transjakarta, Alphard dan juga Sira saat ini memang tidak beroperasi untuk koridor Blok M Kota karena dialihkan. Untuk MRT sendiri aman karena lokasinya ada di atas. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari depan Kejagung Republik Indonesia. Kita kembali pada Anda di studio. Rizky Darmansyah, informasi langsung dari lokasi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia.